Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sabda Renungan Pagi. Hari ini Senin tanggal 22 Juni tahun 2020. Tentunya sebagai orang-orang percaya, kita harus dikuatkan dengan firman Tuhan ketika kita akan beraktivitas, melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk mengawali aktivitas kita di hari hidup yang Tuhan berikan bagi kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kehidupan ini bagi kami di hari ini. Setelah semalam-malaman Engkau menjaga kami Tuhan, Engkau membangunkan kami di pagi hari yang baru. Pertanda Engkau memberi kehidupan bagi kami Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kami tahu bahwa Engkau selalu memberi firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami harus pelajari sehingga menuntun jalan-jalan hidup kami. Oleh karena itu, Bapa di sorga, di pagi hari ini, kami semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat-Mu Tuhan, akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami sekalian, mampukan kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan memperlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami akan berbicara tentang firman-Mu, ada satu oknum yang tidak pernah membiarkan kami untuk memahami firman-Mu, selalu mengganggu kami Tuhan, selalu berupaya mengambil yang baik, yang dari Engkau itu yang ada pada kami Tuhan. Oleh karena itu, pada saat pagi hari ini, kami kutuk, kami usir kuasa kegelapan iblis dari hadapan kami sekalian yang duduk di mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami mampu menyiapkan diri dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa di sorga, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang menuntun jalan-jalan hidup kita terdapat pada kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-37. Saya akan baca bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu jemaat pemirsa sekalian yang memiliki Alkitab, silakan kita sama-sama akan melihat pada kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 37 ini ditulis sendiri oleh Daud dengan tujuan agar mendidik dan mengajar umat Tuhan untuk mengenal kebenaran Allah dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, banyak hal yang kita jumpai yang ada pada setiap orang. Setiap orang akan hadir dengan sikap hidupnya yang berbeda-beda,
karakter-karakter hidup yang dimiliki oleh setiap orang, dengan tingkat intelektualitas yang dimiliki oleh setiap orang, pandangan-pandangan yang ada pada setiap orang, itu sangat mempengaruhi setiap orang yang mendengarkan, mengikuti, ataupun melihat dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita akan beranjak keluar dari rumah, kita pasti akan dihadapi dengan kondisi keadaan setiap orang seperti itu, yang sangat mempengaruhi pendirian kita, membuat sehingga kadang-kadang kita sulit mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita mendengar sesuatu, melihat lewat media elektronik, ataupun membaca sesuatu dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Oleh karena itu, kita harus mendapat kekuatan dari Tuhan ketika kita akan berjalan dalam kehidupan ini, menghadapi berbagai macam orang dengan sikap dan karakter-karakter tersebut. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dihadapkan dengan satu hal yang memberi kepada kita untuk memperhatikan apa yang terjadi sekeliling kita. Di dalam bacaan firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 37 disampaikan kepada kita, perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 37a kita akan bahas secara bersama-sama. Perhatikanlah orang tulus. Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita tentunya akan berjumpa dengan banyak orang yang melakukan banyak aktivitas, dan kita pasti akan melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang sangat luar biasa dalam ketulusan hati, sesuatu yang dilakukan kepada orang lain. Dan tentunya ini akan membuat kita berpikir dan akan juga turut melakukan hal itu. Tetapi kadang banyak hal yang terjadi pada kehidupan kita itu sendiri membuat kita sulit sekali untuk melakukan hal-hal dalam ketulusan yang diinginkan oleh firman Tuhan. Untuk itu saya akan membawa kita untuk memahami tentang bagaimana orang-orang melakukan hal-hal yang terkait dengan ketulusan hati, yang menuntun seseorang dapat melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan baca bersama-sama. Saya mengutip dari Perjanjian Lama 1 Tawarik 29 ayat 17. Di sana dikatakan, aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini nyanyian pujian yang dilantunkan oleh Daud. Dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tahu bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Oleh karena itu, Daud mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan juga sekarang umatmu yang hadir sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tulus adalah sesuatu yang lahir dari hati berupa sifat yang baik. Ketulusan adalah pemberian dengan ikhlas dan sukarela, atau sikap memberi tanpa
mengharapkan apa-apa, ataupun sikap memberi tanpa kepentingan sesuatu, memberi dengan tulus, ikhlas, sukarela kepada setiap orang ataupun pada sekelompok orang. Dalam kondisi kita saat ini, dengan adanya virus corona yang merajalela menyebar luas, bahkan di negara kita, di kabupaten kita, Nabire, dan juga tempat-tempat yang terdekat dengan tempat tinggal kita masing-masing, virus corona sangat menakutkan. Kita juga melihat banyak orang melakukan hal-hal kemanusiaan terhadap orang lain. Melihat banyak orang yang sangat sulit dalam hidup mereka karena kondisi virus corona melemahkan perekonomian, sehingga banyak orang yang sampai dengan tidak makan, kekurangan ini, itu, dan sebagainya. Dan banyak orang yang melihat hal ini dan mempunyai banyak berkat. Mereka dengan rela, tulus hati, memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Ini yang terlihat dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Dan kita diharuskan dalam bagian firman Tuhan, lihatlah orang yang tulus. Lihatlah orang yang tulus. Dengan demikian kita mempelajari, melihat mereka, dan coba untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dengan sesuatu yang disebut dengan ketulusan itu pada orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan lagi bacaan kita yang tadi, ayat 37 bagian B. Lihatlah kepada orang yang jujur. Banyak orang yang juga melakukan kejujuran, yang memberi contoh kepada kita untuk bagaimana kita melihat itu, dan kita merubah pola hidup kita untuk kita bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memahami ini, kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Yesus Kristus tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Bagaimana dengan kita harus kita hidup jujur dalam kehidupan ini, bersikap jujur? Jujur juga sesuatu yang lahir dari dalam hati, dan ini adalah sifat yang baik. Jujur ataupun kejujuran adalah hal yang nampak dalam perbuatan kita. Kita harus jujur dalam berbicara, kita harus jujur dalam memberi sesuatu, kita harus jujur dalam hak dan kewajiban. Kita juga harus jujur dalam perkara-perkara kecil, bahkan sampai kepada perkara-perkara besar. Sekalipun kondisi kita dalam tekanan-tekanan ekonomi dan hal-hal lain membuat kita semua terpuruk dan sebagainya, tetapi kejujuran adalah sesuatu yang harus ada. Kita harus jujur terhadap siapa saja, dalam memberi, dalam mempertimbangkan, dalam memutuskan. Kita harus jujur, adil, dan bijaksana terhadap apa saja dalam hidup ini, kepada siapa saja, dalam hak-hak mereka, dalam segala sesuatu yang harus kita berikan, dalam segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kita harus jujur untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi ke ayat 37 dari Mazmur 37 bagian C. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Damai juga merupakan sesuatu yang hadir dalam hati, dan ini adalah sesuatu yang sangat baik jika kita memiliki damai itu di dalam hati. Jika setiap orang suka akan damai, bagian ini mengatakan bahwa dia akan memiliki masa depan. Siapakah yang memiliki damai itu? Adalah mereka yang melakukan ketulusan itu sendiri dan kejujuran. Mereka yang hidup tulus dan mereka yang hidup jujur. Mereka itu yang akan memiliki damai.
Dan kepada mereka mempunyai masa depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari 3 hal ini. Tulus, jujur, dan damai. Kalau kita tulus dalam hidup ini, dan kita jujur dalam hidup ini, maka kedamaian menjadi bagian kita untuk kita dapat melangsungkan kehidupan kita, karena di dalam kedamaian itu ada masa depan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita berada dalam keadaan yang mencekam karena virus corona, kita harus menjaga hati kita tetap tulus jujur. Karena Allah memuji hati kita dan berkenan kepada keikhlasan. Dengan demikian, kebenaran Allah tetap ada dalam hati kita dan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi bagian dari kerajaan Allah dan mampu melakukan hal-hal dalam kehidupan ini menurut kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan yang mempunyai firman ini memberkati kita, menguatkan kita untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih karena di pagi hari ini kami telah dikuatkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ketika meninggalkan rumah kami, beraktivitas di luar, kami harus melihat orang-orang yang melakukan ketulusan, orang-orang yang melakukan kejujuran. Kepada mereka ada kedamaian, karena dengan melakukan hal-hal ini ada masa depan bagi setiap orang. Bapa di surga, terima kasih, ajarlah kami semua sebagai jemaat-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari-hari hidup yang Kau berikan, terutama kepada mereka penyelenggara negara dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam situasi COVID-19 virus corona ini Tuhan, biarlah kami semua, pemerintah pusat sampai daerah, dapat melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan juga kepada para medis, dokter, dan semua yang ada pada gugus terdepan yang berusaha menangani penyebaran virus corona. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, agar mereka mampu melakukan tanggung jawab tugas mereka dengan baik. Dengan demikian, semua kami akan mengucap syukur. Walaupun kondisi ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, terima kasih jemaat-Mu semuanya yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Beri kekuatan kepada mereka semua Tuhan, agar semua mereka dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan di mana hari-hari hidup Engkau berikan bagi mereka. Dengan demikian, kebenaran Allah ada dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak, terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi Senin 22 Juni 2020. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan di sepanjang hari hidup yang Tuhan berikan. Shalom.